Assalamualaikum. Wah, ya, salam literasi. Kembali ketemu dengan saya, akan ngobrol. Biasanya saya akan cerita tentang buku yang saya baca atau tulisan-tulisan yang pernah saya tuliskan, entah itu dalam bentuk puisi atau tulisan pendek. Namun pada kesempatan saat ini, ekonya kegedean, cek. Saya hanya ingin cerita tentang pengalaman saya hari ini. Tentu pengalaman saya dalam bentuk obrolan. Seperti biasa, saya punya kurikulum sendiri, gitu. bikin kurikulum sendiri dalam sekolah panjang saya di kehidupan ini. Selain buku yang saya baca, materi-materi mungkin kajian atau apa yang saya dengarkan atau saya tonton di media, saya juga mengumpulkan pengalaman-pengalaman dari hasil perbincangan dengan teman-teman. Saya akan mulai pada siang hari tadi, makan siang. Jam makan siang, jam istirahat, saya ngobrol dengan beberapa teman. Tema pembicaranya cukup berat, ya. Jadi nanti saya mungkin tidak saya bisa sampaikan ulang di sini karena beberapa materi itu perlu referensi tambahan gitu ya. Itu bukan bidang yang saya kuasai. Ya, ini berbincang tentang sains, tentang ilmu pengetahuan. Ada beberapa teman yang cukup serius menyukai dunia saintis gitu. Kami berbincang banyak tentang beberapa variabel dalam sains gitu ya, termasuk teori Einstein yang relativitas waktu, bagaimana variabel waktu dalam hitungan-hitungan, banyak rumus dalam fisika, juga teori evolusi, bagaimana paham seorang teman saya menanyakan ke saya tentang bagaimana pandangan saya terkait teori evolusi, dengan sambil bercandaan bahwa seorang ilmuwan yang menyangkal teori evolusi, dia menyebutkan Harun Yahya ya, itu pun sekarang sudah ditangkap katanya. Jadi terbukti ada kekeliruan. Jadi ya, itu gimana menurut Mas Putu katanya gitu. Ya, kalau saya menjelaskan dengan pengalaman saya dulu di Aliyah, saat kebetulan saya dulu di pesantren mengambil jurusan biologi. Jadi saya mendapatkan guru biologi, seorang Ustadz Susanto. Jadi selain guru, dia juga cukup memahami agama. Ya, dia cukup bagus menjelaskan tentang teori evolusi versi dia. Dia tidak melihat ada benturan antara teori evolusi dengan dalil, menceritakan bahwa ternyata memang kalau Adam itu manusia pertama, atau di ayat surat Al-Baqarah itu juga disebutkan bahwa ada manusia-manusia lain yang telah diciptakan sebelum Nabi Adam diturunkan. Ya, artinya memang bisa jadi ada ruang untuk bisa membenarkan teori evolusi itu. Namun bagaimanapun juga Adam adalah Homo sapien pertama. Tentu ini debatable, saya tidak akan membahas ini ya. Setelah itu membahas waktu, tentang bagaimana waktu, tentang relativitas waktu dari saya singgung Einstein ya. Kemudian tentang bagaimana suatu hari, kata teman-teman saya waktu ngobrol tadi, sains itu akan membuat kita keluar dari bumi saat bumi sudah akan hancur katanya. Bahkan ada pertanyaan juga, bagaimana Mas? Apakah katanya kita bagaimana kalau akhirnya nanti kita ini tidak lagi di bumi gitu, tidak lagi tinggal di bumi gitu. Ya, saya sih ya sebenarnya nggak ada masalah juga Mas, toh kan Allah itu Rabbul Alamin gitu kan, Allah itu Tuhan seluruh alam semesta gitu. Jadi memang ini bukan hanya masalah bumi, alam semesta. Walaupun ketika bicara kiamat, apakah kiamat itu hanya di bumi? Ya tentu wallahu a'lam. Tapi kan Allah Maha berkehendak. Bagaimana jika dengan kiamat itu ya terjadi untuk seluruh alam semesta? Dan banyak lagi pembahasannya. Sebenarnya saya tidak akan menitik berat di situ karena itu bidang yang terus terang saya juga tidak terlalu menguasai ya. Tadi saya menikmati saja karena ternyata ruang-ruang saintis itu banyak ruang yang belum tergali dengan baik di kalangan kita gitu.
Bahkan tadi sempat ada kalimat saya saat berbincang itu, aduh saya jadi semakin pikiran gitu untuk ada satu forum bincang yang serius antara sains dengan agama. Karena ini seringkali berjarak dan seringkali diadu-adu kan. Yang menarik adalah perbincangan itu sih selesai saja karena itu hanya bincang-bincang santai makan siang aja. Malam harinya saya ketemu teman-teman yang makan siang bareng, makan malam bareng. Kembali lagi obrolan, sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kejadian di siang tadi ya. Ini kasusnya sederhana sekali. Jadi ada seorang teman memesan menu makanan di satu tempat makan, yang ternyata menu makanan itu habis. Jadi oleh pihak rumah makan nawarin, ya warungnya itu nawarin menu yang lain nih, mohon maaf yang ini habis. Dan ternyata menu makan yang dia pesan tuh nggak ada, dia ganti menu lain. Ternyata menu minumnya pun gitu, dia pesan jus alpukat. Si itu, aduh mohon maaf yang jus alpukat siapa ya? Kayaknya alpukatnya jelek nih. Saya sarankan dia ngasih masukan untuk menu jus yang lain gitu. Kita semua ketawa kan karena ternyata teman yang sama. Jadi dia pesan menu makan nggak ada, minumnya pun ternyata nggak ada. Wah, kesalahan pilih menu nih kata gitu. Tapi setelah itu ada seorang teman yang tapi ini loh, ini bukan kebetulan loh. Bisa jadi tubuhmu itu memang sedang tidak membutuhkan menu yang kamu pesan tadi katanya. Jadi Allah ini maha berkehendak dengan mempertemukanmu dengan kondisi ini, bahwa ternyata menu yang kamu pesan itu nggak ada dan ternyata memang tubuhmu itu sedang tidak membutuhkan menu itu katanya gitu. Itu percakapan biasa saja sebenarnya, tapi saya kaget tertarik itu tiba-tiba teringat perbincangan kita tadi siang. Jadi kan itu kan percakapan jawaban yang menurut saya cukup muatan tauhidnya kuat. Jadi ketika kita memilih sesuatu dan ternyata tidak ada, dia teringat bahwa jangan-jangan ini adalah kehendak Allah. Kehendak Allah untuk dia nggak bisa pesan itu gitu. Ya kan? Saya langsung tek juga ya. Jangan-jangan ketika kita bicara tentang tadi saintis dengan ilmu pengetahuan, bahwa ilmu pengetahuan semangatnya menyelamatkan manusia. Kita berencana, kita meracik, kita memodifikasi satu hal, kita menemukan alat-alat yang canggih untuk sampai ke luar angkasa untuk menyelamatkan diri dari saat bumi nanti musnah misalnya gitu, atau saat terjadi benturan antara dua galaksi, antara galaksi Andromeda dan galaksi Bima Sakti, katanya diperhitungkan nanti akan ada benturan di antara mereka, walaupun hitungannya belum tentu planet bumi ikut terkena imbasnya, namun sangat mungkin karena di antara dua galaksi itu kan selalu ada center of galaxy, kan ada black hole. Ini akan sangat luar biasa efeknya. Tapi hitungan-hitungan yang sangat canggih itu masih ada qadarullah, ada takdir Allah. Saya jadi jangan. Aku sampai ngomong sama teman saya yang memberikan masukan tadi, mengingatkan bahwa ini adalah udah ketentuan Allah. Aduh, kamu udah ada tadi siang ya. Obrolan kamu ini, kalimatmu ini sebenarnya cocok sekali buat obrolan tadi siang sampai tak gitu. Dan itu saya jadi teringat mengapa penggalan ayat terulang-ulang dalam Al-Quran berkali-kali, yaitu ayat innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah atas segala sesuatu maha berkehendak. Itu penggalan ayat yang terulang beberapa kali dalam Al-Quran. Jika terulang tentu ada maksudnya gitu. Bahwa memang bisa jadi kita ini manusia seringkali terlupa tentang ketentuan Allah ini. Apalagi ketika kita mulai serius merencanakan sesuatu, berpikir mendalam tentang sesuatu. Ternyata godaan kita ini sering lupa bahwa ada takdir Allah yang bisa menetapkan apa saja. Dan misteri ini mungkin lah yang akan menjadikan kita dinamis gitu ya. Tidak bagus juga kalau akhirnya kita dengan dalil itu lalu kita tidak melakukan apapun karena udah ada takdir Allah. Jangan-jangan memang begitulah
Gitulah cara kita bekerja, cara cara kita menjalani hidup di dunia itu memang caranya begitu. Kita berusaha, kita berpikir serius atas sesuatu, kita cari solusi. Lalu nanti Allah yang menentukan. Yang seru nanti adalah ketika hasil yang Allah tetapkan itu. Seberapa kita mampu menerima. Nah, itu yang seru. Jika enggak, harunya ilmu pengetahuan yang canggih, kemampuan kita mengira-ira, kemampuan kita menghitung, itu menjadi tidak bermanfaat, tidak berguna saat kita gagal menerjemahkan kehendak Allah. Aduh, itu seru banget. Tadi saya merasa tercerahkan di malam. Akhirnya kita berbincang panjang lebar karena terhalang hujan, jadi semakin banyak percakapan tentang itu. Bahkan akhirnya tentang banyak misteri-misteri kehidupan, keputusan kehidupan yang tiba-tiba, iya, kenapa Allah menunjukkan itu ya? Kenapa Allah mempertemukan, bahkan pertanyaan sederhana, kenapa Allah mempertemukan kita malam ini ya, ngobrol seperti ini? Ya kan? Bagi kita, masing-masing kita itu pasti ada sesuatu yang, kok ke situ ya? Kita menemukan. Contoh ketika ada pesawat kemarin Sriwijaya kecelakaan, atau banyak cerita tentang kecelakaan yang ada yang gagal membeli tiket, ada yang gagal terbang, ada yang marah-marah karena gagal, karena terlambat sampai bandara. Tapi kenyataannya ketika ada kecelakaan dia merasa, ya Allah, saya masih diberikan kesempatan. Dengan skenario Allah yang luar biasa. Saya teringat, ini sebenarnya sering saya sampaikan, dunia dengan contoh kambing itu. Kita dan dengan ketentuan Allah itu seperti kambing yang terikat. Kambing yang terikat, erat di lehernya, lalu dia meronta-ronta ingin terlepas dari ikatan itu dan akhirnya lehernya terluka. Leher kambing terluka ini karena dia mencoba melawan ikatannya. Kambing ini tidak akan terluka jika dia menerima, dia tidak meronta. Ini sebenarnya gambar, ini versi saya saja nih, mohon kalau contohnya kiasannya kurang tepat ya mohon maaf. Tapi saya sering membayangkan kambing dengan ikatan itu ketika kita menghadapi takdir kita. Jadi ketika ketetapan sudah diketok palu itu, yang paling nyaman adalah kita menerima. Saat tidak, itu ya kita hanya kambing yang meronta dan terluka. Gitu ya. Kalau saya melihatnya begitu. Bahkan ketika saya membaca nama agama kita, aslama yuslimu, adalah berserah diri. Dan berarti hakikat agama ini adalah kita menyerah. Menyerah tentu setelah melakukan sesuatu. Tapi atas hasil itu kita itu memang. Dan bisa dikembangkan nanti perbincangannya. Tadi cukup seru perbincangan yang malam itu. Kami selain bicara tentang takdir ya, tentang ketetapan Allah, kita juga bicara tentang apa yang harus kita lakukan dalam visi hidup kita. Kita bicara menyerah, visi kita apa sih sebenarnya mau hidup itu? Banyak masukan, banyak cerita tentang visi. Visi itu apa kira-kira? Mau menikah seperti apa visinya? Harusnya sama visinya itu antara suami dan istri, macam-macam. Saya teringat satu buku tulisan Anies Mata yang cerita tentang visi itu ternyata sudah ditetapkan. Jadi kalau bukunya Anies Mata, saya lupa judulnya, kayaknya Arah Baru apa itu. Jadi visi itu sebenarnya sudah ditetapkan. Kita tidak perlu mencari visi karena di surat Al-Dzariyat kalau saya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan sebenarnya Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kan sebenarnya penciptaan memang hanya untuk beribadah. Hanya tunduk. Nanti akhirnya kan ketika itu kan visi besar ya. Tundukannya seperti apa? Ketika kita bicara tentang mau menjalin keluarga, maka keluarga yang beribadah. Ketika kita bicara tentang ilmu pengetahuan, maka bagaimana ilmu pengetahuan yang tunduk kepada Allah. Karena tadi sempat ada perbincangan di malam itu, ketika saya ceritakan obrolan kami di siang hari, atau ada seorang teman yang malam itu cerita, kok saya malah berpikir lain ya mas ya, jangan-jangan
suatu hari nanti itu justru sains inilah yang menghancurkan kita sendiri. Sains itu justru jadi ilmu pengetahuan itu dibangun untuk menyelamatkan manusia dengan dalih itu ya. Tapi bisa jadi kita itu rusak oleh pengetahuan itu sendiri. Kata dia begitu. Saya juga, benar juga ya gitu ya. Karena kan ada beberapa kasus-kasus sekarang yang lagi seru pandemi gitu kan. Virus ini pun ternyata kan karena pola ya. Pola ada ya, bahkan ada yang beranggapan ini ini virus buatan dan sebagainya. Tapi kan sebenarnya ini kan ada peran kita di situ. Terus ada itu apa film yang orang dihidupkan walaupun ini fiksi sih ya. Frankenstein ya gitu ya. Yang orang akhirnya dia mengganggu. Jadi masalah antara pengetahuan dan agama ini udah lama sekali perbenturannya gitu. Jangan-jangan ilmu pengetahuan ini nanti akan justru malah menghancurkan manusia. Dan selesai acara itu saya pulang ke kos dan sebelum ini tadi saya pikiran mau cerita begini itu saya jadi ingat ternyata ada ayatnya ya yang sesungguhnya Allah tidak akan mengubah satu kaum kecuali dia mengubah dirinya sendiri. Kalau saya membuka tafsir Al-Qur'annya itu baik yang Depak maupun yang beberapa tafsir yang lain. Ternyata ayat ini itu tidak menceritakan tentang motivasi untuk berubah menjadi lebih baik gitu ya. Kalau yang sering dipakai sama para motivator kan ayat ini digunakan untuk itu kan Allah itu tidak akan mengubah diri kecuali kita sendiri yang berubah gitu kan. Seringkali ayat ini digunakan untuk memotivasi gitu. Tapi kalau saya baca di beberapa referensi ternyata asbabun nuzul ayat ini justru beda. Jadi ayat ini cerita tentang bahwa Allah itu sebenarnya sudah memberikan jalannya, ketetapannya. Tapi kalian sendirilah yang mengubahnya. Jadi justru negatif nih. Yang disebut berubah di sini itu negatif. Nanti monggo teman-teman baca lagi tuh. Ada kok beberapa tafsirnya memang begitu. Jadi ternyata yang disebut berubah ini bukan berubah lebih baik kalau di ayatnya itu. Ini kan mirip sama yang disampaikan teman saya tadi. Bagaimana sains suatu hari jangan-jangan yang merusak kita gitu. Karena kitalah yang mengubah takdir yang sudah digariskan. Takdir yang sudah benar itu tadi goyang gitu. Bukan takdir, maaf. Allah sebenarnya sudah menetapkan yang lebih baik gitu, tapi kita yang merusaknya gitu. Sorry kalau takdir kan sudah ditetapkan ya. Maaf, itu nanti bisa debatable lagi itu. Ya, agak sensitif saya ngomong beginian ya. Tapi ini saya hanya sharing saja, sharing dari yang sekedar laporan saja dari apa yang tadi saya rasakan di hari ini. Perbincangan hari ini yang cukup pekat makna. Saya kok khawatir saya lupa gitu. Apa yang saya alami ini, makanya saya sampaikan di sini agar suatu hari saya juga bisa muter lagi gitu, mengingat kembali. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata dan terlalu belibet kemana-mana. Terima kasih. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.